وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحييكم بتحية الإسلام وأسلمكم بأحسن السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها لا إله إلا أنت. Ikhwati fiddin, hadirin dan hadirat, mu'takifin, mu'takifat, itu syakirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita ketemu lagi di penghujung Ramadan. Tentu Ramadan tidak meninggalkan kita, tapi kita yang meninggalkan Ramadan. Dan insyaallah harapannya tahun depan kita masih bisa bertemu lagi dengan Ramadan. Hanya saja tidak ada yang tahu kapan ajal itu datang dan tiba. Makanya nasihat para ulama, Ibnu Jauzi khususnya, selama kita masih belum selesai 30 hari atau 29 hari, maka jika melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersungguh-sungguh di 10 terakhir lebih dari 20 hari sebelumnya. Maka ayo, kita belum sampai di garis finish, masih banyak amal-amal saleh yang bisa kita kerjakan, dan khususan adalah Al-Quran, bersama dengan Al-Quran. Kemarin sudah kita sampaikan ya, 2 hari yang lalu, bagaimana Ramadan itu sesungguhnya adalah bulan Al-Quran sebelum jadi bulan puasa. Ini yang seringkali mungkin kita bukan lalai, tapi nggak ada yang ingatkan. Ramadan itu adalah bulan Al-Quran sebelum menjadi bulan puasa. Jika kita berpuasa, maka berpuasa itu adalah menahan lapar, menahan tidak makan, menahan nafsu syahwat dari sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Demikian yang Nabi sebutkan sallallahu alaihi wasallam, apa? As-siyamu wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran itu memberikan syafaat kepada hamba di hari kiamat. Puasa nanti berkata, apa kata puasa? Aku menghalangnya dari makan, dari syahwat di siang hari, maka izinkan aku memberikan untuknya rekomendasi syafaat. Kemudian berkata pula Al-Quran, ay Rabbi mana'tuhun nauma bil laili. Quran akan memberikan rekomendasi pada siapa? Ya Allah, ya Tuhanku, aku menghalangnya dari tidur pada malam hari. Maka aku minta izin memberikan orang ini, si fulanah ini syafaat. Maka syafaat Quran itu adalah ketika dia membuat seseorang tidak tidur pada malam hari, khususan di malam Ramadan. Kenapa? Karena Rasulullah itu untuk program 10 terakhir beliau adalah ahya lailahu, menghidupkan malamnya. Jadi kalau selama ini Ramadan masih bulan puasa saja, maka harus kita naikin level. Naikkan levelnya kemana? Supaya Ramadan itu adalah memaksimalkan waktu kita untuk tadarus Quran. Tadarus Quran itu harus 2 arah. Seperti ta'aruf, maka dia 2 arah. Ini pula tadarus. Fayudarisuhul Quran. Dalam hadis Ibnu Abbas yang terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam di sepanjang malam hari di bulan Ramadan. Di malam-malam hari sepanjang Ramadan adalah Jibril datang membawa wahyu, memurajaah hafalan Nabi, apa yang Nabi pahami dari Al-Quran yang sudah diajarkan. Jika tahun pertama, tahun kedua, 10 tahun pertama Nabi sudah dapatkan 10 juz atau 15 juz, maka itu disetorkan setiap malam. Ya. Jadi Rasulullah itu sallallahu alaihi wasallam
tentu tidak ada sejarahnya beliau menghatamkan Quran dalam sekali Ramadan. Ya, yang mungkin sangat memungkinkan adalah pada tahun terakhir beliau jelang ajalnya. Ya. Kenapa? Karena memang begitu proses turunnya Quran, tidak sekaligus seperti halnya Taurat, Injil. Makanya Quran itu turunnya munajjaman atau tanzilan, berangsur-angsur. Makanya belum terlambat tentunya, walaupun tinggal 1 malam lagi, insya Allah ya, insya Allah sebaiknya tahun depan diagendakan. Untuk apa? Ramadan itu ilmu saya tentang Al-Quran bertambah. Jangan kita sudah sampai juz 30 membaca Quran, tapi kita belum faham juz 1. Ya, maka yang kita sampaikan kemarin adalah ada beberapa hal yang bisa kita kerjakan, kita lakukan selama Ramadan. Yang pertama adalah bagaimana setiap juz itu ada pelajaran, ada hidayah Qur'aniyah yang saya dapatkan. Maka teman-teman, mu'takifin, mu'takifat, sudah berapa juz yang saya baca dan saya dapat hidayah dari 1 juz itu. Makanya Profesor Umar Al-Muqbil, beliau menulis sebuah kitab Hidayatul Ajza, dan itu diulang-ulang dalam setiap tahun. Misalnya tahun ini 1447 saya faham juz pertama, nanti tahun depan diulang lagi. Pasti yang hasilnya berbeda. Karena apa? Mungkin ayatnya sama tapi kan angle-nya beda. Tadaburnya kan mungkin rasanya saat itu hatinya berbeda. Ya, makanya dulu di Saudi itu ada markas tadabbur, ya, dipimpin oleh Profesor Dr. Sulaiman Al-Umar. Jadi Profesor Dr. Sulaiman Al-Umar ini, semoga Allah bebaskan beliau. Beliau itu punya tim di markas tadabbur yang apa? Menyiapkan program Jawwal Tadabbur, SMS Tadabbur. Ya, zaman-zaman dulu lah ya. Zaman awal-awal dulu masih HP kita belum terlalu bagus banget. Itu kan ada SMS Tadabbur. Ya. Jadi bagaimana? Jadi para ulama yang membaca sebuah tafsir, membaca masing-masing juz yang ditentukan, kemudian apa yang didapat dari setiap juz yang mereka baca, kemudian disetorkan. Kebayangkan para ulama membaca kitab tafsir terkait ataupun tentang suatu ayat. Kemudian apa? Hasil tadabbur mereka atau yang mereka dapatkan dari kitab tafsir para ulama itu dikumpulkan, dipilih untuk menjadi jawwal tadabbur. Ya, jadi SMS tadabbur. Kemudian sesudah selesai 1 tahun maka dibukukan. Ya, SMS itu dibukukan. Jadi pesannya tidak panjang tapi ya masuklah. Misalnya contoh membaca 1 ayat dari suratul Baqarah. Apa yang didapat? Ya, menurut fulan, menurut Syekh fulan, menurut Syekh fulan yang tercatat di dalam Qurtubi ataukah dalam Tahrir dan Tanwir ataukah Tabari ataukah Ibnu Katsir. Itu semuanya menjadi poin-poin, ya, SMS pesan pendek, pesan singkat, tapi isinya tadi tadabbur Quran. Dan itu berjalan 9 tahun. Dan muncullah buku yang terakhir, ya, untuk mengumpulkan semua hasil tadabbur mereka. Jadi membaca kitab itu seperti kita membaca puluhan kitab. Kenapa? Karena itulah program yang proyek yang sungguh sangat luar biasa dari markas tadabbur yang ada di Riyadh. Makanya kalau kita mau, jadikan itu menjadi referensi utama untuk melatih supaya bagaimana Quran yang dibaca tidak habis waktu kita di bulan Ramadan hanya untuk hatam selesai. Tapi pas ditanya faham tidak, wallahu a'lam. Sementara Quran itu adalah kitab hudan, Quran itu adalah kitab petunjuk. Tentunya Quran bukan menumpukin koleksi informasi, tidak. Quran itu untuk menyadarkan kita bahwa harus ngapain kita. Contoh yang sedang terjadi hari ini, peperangan antara Iran dan Israel, Amerika. Ya, jika kita tanyakan di manakah posisi kita saat melihat itu semuanya, harusnya kita tanya balik, ya, di manakah kisah yang mirip seperti kondisi hari ini sedang terjadi. Contoh, kita buka surat Al-Ahzab. Contoh, kita buka surat apa? Al-Ahzab. Al-Ahzab itu surat keberapa? 33. Contoh ya. Mulai ayat 11. Ya, hunalika a'udzu bisyaitonir rajim. Hunalika ibtuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Wa
Wa idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura. Illa ghurura. Silakan yang mau bacakan terjemahan Al-Ahzab ayat 11 dan ayat ke-12. Boleh ibu-ibu, boleh bapak-bapak. Tafadhal. Kuatkan sedikit suaranya. Kata Allah, disitulah diujinya orang-orang mukmin dan digoncangkan siapa? Sedahsyat-dahsyatnya. Allah bilang, perang Ahzab. Tahu nggak Ahzab itu siapa yang lawan siapa? Menyingkirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk menyingkirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersekutulah para tentara. Siapa yang bersekutu? Yahudi, Nasrani, musyrikin. Kalau kita membaca suratul Baqarah, Yahudi dan Nasrani itu nggak mungkin bersatu. Tidak mungkin. Tapi demi untuk menyingkirkan Rasulullah, mereka mau bersatu. Paham kan? Jadi sejarah pernah menceritakan pada kita, Quran pernah memberitakan pada kita, pernah terjadi Yahudi dan Nasrani itu bergabung hanya untuk menghancurkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersama mereka ada siapa? Bersama mereka ada musyrik. Sementara Yahudi dan Nasrani kan mereka ahli kitab. Mereka punya kitab suci. Tapi yang mau mereka rusak, mereka hancurkan siapa? Rasulullah yang diberikan kitab suci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, maka alhamdulillah kita bisa melihat kondisi hari itu, kita lihat kondisi hari ini. Al-Ahzab adalah tentara sekutu. Musuh bersamanya siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika kita membaca ayat barusan, lihat ujian yang amat berat menimpa kaum muslimin, mereka guncang karena kondisi saat itu. Allah munculkan cerita yang harus kita perhatikan. Lanjut ayat ke-12-nya. Coba, ketika tentara sekutu, ya, mereka ingin menghancurkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ternyata di tengah-tengah kelompok Rasul muncul kelompok yang Allah bilang munafik. Apa yang mereka lakukan? Mereka mulai meragukan Allah. Mereka mulai apa? Meragukan Allah Subhanahu wa taala. Lihat ini dan lihat sekarang. Jika ada orang model ini dan aku termasuk, berarti munafik saya. Selesai. Ya, apa kata Allah? Berkata orang-orang munafik dan orang-orang yang ada penyakit dalam hati mereka, apa? Ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa ghurura. Apa artinya tadi? Tidaklah. Assalamualaikum. Lihat, apa artinya? Tidaklah apa yang Allah dan Rasulnya janjikan, melainkan apa? Bayangkan, mereka menuduh Allah dan menuduh Rasul dan sedang berkecamuk perang waktu itu. Makanya saat ini perang sedang terjadi. Gaza belum selesai dan kita dibikin bingung dengan apa yang terjadi antara Yahudi, kemudian orang-orang Iran Syiah, kemudian dengan orang-orang Amerika yang notabene apa? Nasrani. Makanya subhanallah, lihat sejarah, lihat Quran, ada referensi pada wahyu ketika hari-hari semacam ini, di saat itu yang Allah tampakkan di ayat barusan adalah orang-orang yang munafik dan hatinya ada penyakit. Makanya suratul Baqarah juz pertama itu punya cerita tentang munafik. Ayat 1 dan 2, ingat kemarin ayat 1 dan 2 suratul Baqarah itu cerita tentang Al-Quran. Ayat 3, 4 dan 5 tentang orang-orang beriman. Ayat 6 dan 7 tentang orang-orang kafir. Untuk cerita orang kafir cukup 2 ayat, cukup.
Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim gishawa wa lahum 'adzabun 'adzim. Cukup. Selesai. Tapi untuk cerita orang munafik, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun. Masalahnya ada di hatinya. Siapa? Ada manusia yang berkata, kami beriman pada Allah dan kami beriman pada hari akhirat. Kata Allah, mereka bukan orang beriman. Bayangkan antum. Itu mukaddimah Al-Baqarah. Dan untuk munafik ini dari ayat 8 sampai ayat 20. Kita hari ini lihat diri kita. Siapa tahu 13 ayat ini ada satu yang kok mirip banget dengan diri saya. Akhirnya apa? Ramadan mengajarkan pada saya agar supaya muhasabah di akhir Ramadan, jangan-jangan sifat munafik itu loh kok ada pada saya. Kok bisanya ada pada anak saya? Itulah yang dikhawatirkan oleh Umar bin Khattab saat beliau menarik Hudzaifah ibnul Yaman. Dia bilang, wahai Hudzaifah, namaku masuk tidak dalam daftar munafik. Padahal apa kata Rasulullah tentang Umar? Jika Umar berjalan di suatu lembah, maka syaitan akan mencari lembah yang lain untuk berjalan di situ. Saking apa? Saking Umar itu memiliki keistimewaan, kewibawaan. Syaitan gak mau jalan di tempat yang Umar lewatin. Yang sekelas Umar begini saja masih khawatir jika ada sifat-sifat munafik dalam diri dia. Maka ikhwati fiddin, lihat Allah ceritakan itu di Al-Ahzab. Apa tadi? Mereka mulai meragukan Allah dan Rasul. Terus Ustaz, emang gue ragu enggak Ustaz? Saya termasuk enggak Ustaz? Lanjut ayat berikutnya. Wa idh qala ta'ifatun minhum ya ahla Yathriba la muqama lakum farji'u. Silakan. Ayo bismillah. Kalau ngantuk tidur. Gak usah lirik-lirik, yang mau baca-baca. Kalau enggak nanti Pak Ustadz yang baca. Tafadhal, Ramadan gak ada syaitan. A few moments later. Krik, 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 krik. Gak ada yang mau baca? Gak ada yang mau baca? Takut, malu? Ya Allah, bismillah. Coba, sekarang dia mulai ngapain? Pertama si munafik ini membuat apa? Meragukan Allah dan Rasul. Yang kedua dia mulai ngomporin orang. Ingat ya, perang Gaza belum selesai. Mereka harus bertahan lebih 2 tahun, hampir 3 tahun. Terus tiba-tiba muncul kelompok yang begini. Jika itu saya, berarti saya munafiknya. Makanya Quran itu bukan nyimpen data. Berapakah jumlah tentara Ahzab? Di manakah lokasi perang Ahzab? Enggak. Quran itu ingin nyadarin kita. Begini yang terjadi jika kondisinya peperangan. Makanya tidak ada ceritanya Yahudi dan Nasrani itu menjadi besti. Enggak. Tapi mereka dalam hal ini menjadi tentara sekutu. Bersekutu mereka hanya untuk menghabisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mau lihat bagaimana mereka oleh Allah diceritakan dalam suratul Baqarah? Yuk kita loncat ke suratul Baqarah sebentar. Ke suratul apa? Suratul Baqarah. Ayat 113. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalatil yahud وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Silakan. Tafadhal. Mana suaranya? Ayo.
Coba Allah bilang, Yahudi berkata, nuduh Nasrani, kalian punya apa? Kalian gak punya pegangan apa-apa. Allah bilang. Ini terjadi antara Yahudi dan Nasrani. Tapi lihat yang tadi, mereka menjadi sekutu, tentara sekutu, dia, Yahudi, Nasrani, bareng sama musyrik. Gak menyambung coba. Ahli kitab sama orang yang gak punya kitab. Tapi itu sejarah. Dan sejarah ini dicatat di dalam suratul Ahzab. Dan sekarang kita lihat suratul Baqarah. Apa kata Allah? Yahudi berkata, Nasrani tidak punya pegangan apa-apa. Lanjut. Dibales coba. Kemudian kata Allah, Nasrani pun bilang, kalian gak punya pegangan juga loh. Lu ngerti apa lu? Nuduh-nuduh gua. Lu juga sama. Loh. Lanjut. Kata Allah padahal sama-sama baca kitab. Yang satu baca Taurat, yang satu baca Injil. Kenapa sampai segini tuduhannya? Coba deh kita sama-sama orang Islam sekarang kan. Oke. Menentukan hilal. Ya, istikmal Ramadan 30 hari. Dengan yang satu bilang kita 29 hari. Atau nanti gimana nanti malam pengumumannya. Kemudian kita bilang, itu kok gimana sih? Nggak mau pakai ini, ruqyatul hilal. Yang satu bilang, ngapain sih ribet banget? Ya kan, padahal kan ilmu astronomi itu kan udah menjawab semua. Wong kita tahu gerhana kapan, detiknya, jam berapa aja ketahuan. Masa nggak mau pakai ribet banget sih? Bayangkan ya, sama-sama muslim, saling nyalahin. Saling nyalahin coba. Kok gitu sih? Apaan sih? Kenapa sih nggak mau ikut pemerintah aja? Kenapa sih harus kayak gini banget? Hei, kalau ada yang begini di tengah-tengah kaum muslimin, coba aja berkaca dengan ayat barusan. Sama-sama punya kitab suci, sama-sama diberikan kitab suci, kok nuduhnya barusan? Yahudi berkata, ngatain Nasrani, nggak punya pegangan. Nasrani balas lagi mengatakan Yahudi tidak punya pegangan. Kalau sekarang antar kaum muslimin, sama-sama Qur'annya, sama-sama Allahnya, sama-sama Rasulnya, sama-sama ke arah kiblatnya. Tapi kok saling nuduh begini? Berarti kan kita mengulang hal yang sama dengan yang pernah terjadi pada Yahudi dan Nasrani. Makanya Quran tuh pengen kita tuh sadar, perilakumu itu ternyata mirip dengan mereka. Makanya kata Allah, wahum yatlunal kitab, padahal mereka membaca kitab suci. Lanjut kata Allah. Demikianlah berkata orang-orang yang tidak mengetahui, berkata seperti ucapan mereka. Apa artinya? Kalau omonganmu menuduh saudaramu sendiri begitu, padahal sama-sama baca kitab suci, kata Allah begini. Untuk ngomong begitu, untuk menuduh yang lain begitu, itu nggak butuh belajar, nggak butuh. Ya, kalau cuman pengen ngomong anjir aja, harus nunggu profesor, nggak usah. Yang ngomongin anjir, anak SD bisa ngomongin anjir. Kayak gitu deh. Jadi kalau cuma nuduh-nuduh orang doang, harus baca kitab dulu, kemudian kau lakukan itu. Hei, enggak usah baca kitab suci untuk bisa nuduh orang. Makanya kata Allah, demikian pula orang yang tidak berilmu berkata seperti perkataan mereka. Harusnya beda orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Harusnya beda. Orang yang belajar agama dengan yang tidak belajar agama harusnya itu enggak sama akhlaknya, enggak sama. Harusnya lebih baik mana? Orang yang belajar agama atau yang tidak belajar agama, akhlaknya yang harus lebih baik. Harusnya. Tapi kita melihat sekarang semakin banyak ilmu, fulan banyak ilmunya, ketika mereka bertengkar gimana? Merasa paling benar tuh saya, Anda enggak benar sama sekali. Subhanallah kan? Mirip enggak? Mirip enggak? Cuman masalahnya ini Yahudi sama Nasrani. Kita sama-sama berantem dan sama-sama ahlus sunnah. Hanya gara-gara apa? Hanya gara-gara melihat Iran yang notabene Syiah, tiba-tiba jadi pecah kita. Hey, come on. Makanya siapa sih yang jadi rujukan kita tuh siapa? Referensi kita tuh apa menghadapi kondisi begini? Ingat ketika tadi Ahzab, Allah bilang orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya mulai muncul. Apa yang pertama? Meragukan Allah dan Rasul. Apa yang kedua? Ngomporin
kaum muslimin. Kita nggak punya tempat di sini. Ayo pulang. La ilaha illallah. Ada nggak yang begitu? Kalau ada, ingatkan dia tadi Al-Ahzab. Ingatkan yang Al-Baqarah barusan. Sama-sama baca kitab suci, tapi perilakunya itu tadi. Saling menuduh. Lu ngerti apa lu? Huh? Kamu punya pegangan apa? Kalau itu terjadi pada kaum muslimin. Hanya beda-beda fikrah, beda mazhab, beda apa lagi? Beda background. Berarti kan mengulang kembali apa yang Allah ceritakan barusan. Terus bagaimana dong Ustaz seharusnya sikapnya? Loh kok nanya sekarang? Quran Hudan. Lanjut. Kata Allah, urusan pertikaian Yahudi dan Nasrani itu nggak akan selesai. Selesainya kapan? Nanti Allah selesaikan di hari kiamat. Kalau hari ini ada kelompok yang hanya gara-gara kunut, gara-gara apa urusan tabarruk dan bla 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 itu, ingat yang itu nggak akan selesai, nggak akan selesai di dunia. Kapan selesainya? Nanti di akhirat. Allah selesaikan. Coba antum kira urusan kunut, urusan tabarruk, urusan kiai dicium tangannya, urusan menghormati orang salih, itu akan selesai? Enggak akan selesai sampai kiamat. Makanya kita harusnya fokus tuh di bagian apa sih? Di bagian apa? Urusan pertikaian yang tidak akan pernah selesai atau urusan-urusan apa yang harusnya kita bahas? Makanya disitulah pentingnya ada Ramadan. Kita mengerti pembahasan kita tuh bukan hal-hal yang receh. Ingat Quran tidak ingin kita menumpuk informasi. Enggak. Quran ingin membuat kita tersadar harusnya saya ngapain. Ngapain? Kalau kaum muslimin ada yang bertikai harus diapakan? Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Itu harusnya yang kita muncul di situ. Jika ada dua kelompok orang mukmin yang saling berbunuhan, maka hadirlah kau di situ islah keduanya. Begitu. Bukan ngomporin ini, bukan memihak yang ini. Enggak. Karena orang mukmin itu sejak awal dia doang yang bersaudara. Dia doang. Innama ma di sini membatasi. Hanya mukminlah yang bersaudara. Kalau ternyata mukminnya berantem, bahkan saling bunuhan, hadirlah di situ, jadilah yang mengislah keduanya. Itu baru wahyu. Bukan ngompor. Ngompor-ngomporin lagi, meragukan lagi. Andai Quran itu dia hanya menawarkan informasi, hanya memberikan angka pada tertentu, kayak tadi jumlahnya, di manakah lokasinya, berapa yang gugur, berapa yang ini, itu ChatGPT aja deh, gak usah Quran. ChatGPT tanya aja ChatGPT. Untuk apa Quran? Dan yakinlah jika Quran membicarakan sesuatu, tidak mungkin itu tidak penting. Jika Quran tidak membicarakan hal itu, pastinya itu tidak penting untuk dibicarakan. Selesaikan urusan. Makanya Allah berikan Quran cuma segini doang, 30 juz doang. Bertambah berkurang, enggak, cuma segini-gini doang. Masalahnya 30 hari kita sudah melewati Ramadan kita, tapi kok belum kita pahami yang begini. Barusan dilihat, juz pertama barusan. Ini ayat yang kita baca, kan juz pertama. Padahal ada 30 kali Ramadan, 30 hari Ramadan. Kemana aja kita kemarin? Oh karena bukan target kita untuk memahami Quran. Target kita di mana? Khatam. Iya enggak? Targetnya khatam enggak? Malam 27 nih, yuk khatamin yuk. Malam 29 nih, ngaji lagi yuk. Bagus, pahala insya Allah. Tapi bukan untuk itu Al-Quran. Emang iya Pak Ustadz? Iya. Mana? Lihat surat Shad. Buka surat Shad. Surat Shad ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati. Tayyib. Udah dapat? Dapat ayatnya? Shad surat nomor 30 berapa? 38. Ayatnya 29. Tafadhal. Silakan.
Tayyib. Lihat kata-katanya. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah. Kepada siapa? Mu. Betul ya? Kepada mu. Kemudian lanjutannya apa? Agar enggak tadi, agar tadi berkah. Oke. Kenapa agar mereka? Kenapa enggak agar kamu? Lihat dari awal. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepada siapa? Kepada siapa? Mu, penuh berkah. Terus agar? Kok agar mereka? Salah terjemah atau memang harusnya begitu? Kenapa enggak begini? Kitab Al-Quran yang diturunkan kepadamu penuh berkah. Agar kamu menghayati ayatnya. Kenapa enggak begitu? Kenapa enggak begitu? Kan ilaika. Betul ya? Kitabun anzalnahu ilaika. Kepadamu. Mubarakun penuh berkah. Tapi ketika Allah lanjutkan, liyadabbaru. Apa artinya? Agar mereka mentadaburi. Agar mereka menghayati. Mengapa tidak agar kamu? Pernah mikirin begituan? Pernah mikirin itu? Itu salah ketik atau terjemahannya yang salah? Oke, diulang. Kitab Al-Quran yang diturunkan kepadamu, wahai Muhammad, penuh berkah. Agar mereka menghayati ayat-ayatnya. Yang pertama tadi apa? Kamu dan mereka. Mengapa kepadamu, tapi agarnya agar mereka. Oke. Kata-kata agar mereka menghayati ayat-ayatnya itu perintah atau FYI? Ini perintah atau hanya informasi? Hah? Jika perintah, konsekuensinya diapakan? Kalau perintah? Hah? Kalau perintah itu diamalkan atau diapakan? Perintah Allah mau sampaikan ke siapa? Allah sampaikan ke kita. Diapakan harusnya? Diamalkan. Kapan terakhir kita mengamalkan ayat ini? Yaitu menghayati ayat-ayat Quran. Kapan terakhir? Kalau cuma hatam berarti kita belum kerjakan. Jika kita katakan perintah berarti meninggalkannya dosa. Ayo, perintah atau informasi? Informasi, ngeles lagi coba. Takut dibilang dosa karena nggak mengerjakan, akhirnya dibilang informasi. Berarti Quran ini kitab informasi. Quran itu bukan kitab informasi, hudan. Hudan itu apa? Petunjuk. Gimana coba? Dan sudah penghujung Ramadan, juz 23 kita belum paham. Kenapa? Karena memang target saya bukan memahami, bukan menjadikan Quran sebagai petunjuk, tapi targetku adalah aku harus menghatamkan membacanya di bulan Ramadan. Dan itu telah berlaku 30 tahun. Bayangkan ya, 30 tahun baca Quran, yang jadi target hanya hatam. 20 tahun ketemu Ramadan, targetnya hanya hatam. Terus kapan pahamnya? Kapan punya target untuk memahami Quran? Padahal kan gampang aja. Jika mulai umur 15 tahun, saya setiap tahun memahami 1 juz Quran, dan sekarang umur saya sudah 30 tahun, berarti sudah paham berapa juz? 15 juz bro, 15 juz. Jika istiqomah setahun memahami 1 juz saja. Tapi pernahkah terjadi? Kenapa? Memang target saya adalah menghatamkan Quran dibaca di bulan Ramadan. Siapa yang pernah punya target saya harus paham Quran? Enggak apa-apa 1 tahun itu cuma 1 juz. Dan 1 juz itu pada 1 bulan Ramadan. Pernah? Enggak pernah. Mau coba lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa. Ayat keduanya.
wan nasyitati nashta. Artinya apa? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Memang kita nggak pernah targetkan. Juz 30 aja kita nggak pernah mau tahu kok. Ya tapi kan nggak harus Ustaz. Nggak harus gimana? Tadi itu kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya. Gak mungkin namanya menghayati itu cuma 1 detik, 2 detik. Enggak. Itu mungkin ngelihat iya. Tapi menghayati kan gak begitu. Merenungkan kan gak begitu namanya. Ini Quran loh. Tapi kan apa? Makanya Syekh Muhammad Al-Hasan walad dadu kata beliau, mentadaburi Quran itu ada 2 kategori. Yang pertama kata beliau tadabbur awamun nas. Gimana orang awam mentadaburi Quran. Kemudian tadabbur yang kedua, orang yang alim mentadaburi Quran. Kenapa? Kalau kita baca tafsir Al-Qurtubi, ya, ternyata tadabbur Quran itu perkara wajib. Wajib loh. Wajib itu apa? Dikerjakan berpahala, tak dikerjakan berdosa. Jadi kalau cuma hatam, Quran gak pernah katakan hatamkanlah Quran. Enggak. Justru Quran mengingatkan kitabun yang diturunkan kepada wahai Muhammad penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya. Sekarang baru ditutup. Waliyatadzakkara ulul albab. Agar orang-orang yang berakal sehat dapat pelajaran. Jadi kalau baca Quran gak dapat pelajaran, tandanya apa? Gak sehat apanya? Akalnya. Selesai kan? Sejelas itu loh terjemahannya. Atau jangan-jangan salah terjemah. Ayo. Ana baca Quran 30 hari di bulan Ramadan. Berapa pelajaran yang Anda dapatkan dari ayat Quran? Coba jawab. Padahal waliyatadzakkara ulul albab. Agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Baca juz 30 dapat pelajaran. Baca juz 29 dapat pelajaran apa? Gimana? Apakah ayat ini baru turun? Apakah surat Shad ayat 29 baru turun? Atau dari dulu zaman Nabi? Dari zaman Nabi. Kenapa rasa-rasanya baru turun pagi ini di Baitul Syakirin? Kenapa? Karena bukan itu target saya. Cobalah sekolahkan anak. Ibu boleh sekolahkan anak, bapak-bapak boleh sekolahkan anaknya. Coba kalau ditanya, apa targetnya? Target orang tua menyekolahkan anak. Coba tanya. Apa target saya sebagai ayah menyekolahkan anak di sekolah fulan atau di tempat fulan? Apa targetnya? Ya saya pengen anak saya hafal Quran Ustaz. Udah itu doang. Dan Anda akan dapatkan itu. Dan itu yang hari ini dikritik oleh banyak alim, banyak sarjana Quran yang mengingatkan kita banyak fenomena yang sedang terjadi ketika anak-anak muda menghafalkan Quran tidak tercermin pada akhlaknya Al-Quran. Sekarang pertanyaan, Quran itu dibaca dan dihatamkan atau menjadi akhlak? Nah, teman-teman, Quran itu dihatamkan dibaca atau harus jadi akhlak? Jadi akhlak. Oke, ibu-ibu yang masih punya suami. Ya. Kapan terakhir suami ibu bilang kalau ibu itu Quran yang berjalan? Belum pernah. Oke, bapak-bapak. Kapan terakhir istri bapak bilangnya ayah itu Quran yang berjalan? Kapan? Assalamualaikum. Kapan? Belum pernah atau lupa? Tahu nggak? Ada nggak istri ngomongin suaminya begitu? Ada? Aisyah. Aisyah siapa Ustaz? Aisyah siapa? Istri Rasulullah.
Orang kalau bicara Aisyah itu seringkali romantisnya doang. Romantisnya cintamu dengan Nabi. Antum tahu nggak? Ada bagian yang orang hampir tidak pernah membahas sisi Aisyah. Bagian apa? Aisyah ditinggal wafat oleh Rasulullah dan beliau belum 20 tahun. Belum 20 tahun. Coba cek di internet sekarang. Bismillah. Umur berapakah Ibunda Aisyah wafat? Tulis. Di usia umur berapakah Aisyah radhiyallahu anha wafat? Bismillah. Umur berapa? Sebentar Ustaz lagi nyari. Umur berapa cepat? Wafatnya. Aisyah wafat umur berapa? Bukan ditinggal Rasulullah. Umur berapa Aisyah wafat? Ya Allah, ibunya sendiri tak tahu dia. 67 tahun. Antum bayangin. Belum 20 tahun ditinggal suami, wafatnya nanti 67 tahun, berapa tahun dia menjanda? Berapa tahun? Kok bisa seorang wanita belum 20 ditinggal mati suaminya? Apa tipsnya menjaga kehormatan dirinya dan beliau tetap menjaga diri istiqomah tidak berubah? Apa kira-kira? Apa tipsnya? Harusnya itu dipelajari oleh anak-anaknya. Ini baru hidup sebentar. Di pesantren pas keluar, wah liar dia. Karena di pesantren itu kayaknya merasanya terkungkung, terpenjara. Pas giliran melihat kondisi kampus, wah ini yang kutunggu-tunggu, ini yang kucari-cari. Padahal dia itu udah hafal Quran coba. Di Baitul Syakirin ini kita punya kelas hari apa? Salat Sabtu. Kajian remaja Pak. Di bawah umur 30 tahun yang boleh hadir. Tahu nggak pertanyaannya apa? Pak Ustadz, teman saya kan habis Quran Pak Ustadz. Terus kok dia pacaran Ustadz? Kok di kampus dia pacaran Ustadz? Ya bingung dong kita jawabnya coba. Ayo Pak, mau jawab apa? Kan yang masalahnya kan dia bilang teman saya hafiz Quran. Jadi kalau cuma hafiz doang tapi akhlaknya nggak perlu, nggak penting-penting banget, ya nggak apa-apa dong. Ya ahlan wa sahlan. Pertanyaan tadi gampang kita bantah. Tapi karena Quran itu punya ceritanya sendiri, kok tiba-tiba ada pertanyaan itu muncul, mau jawab apa? Mau belain siapa kita? Ya itu oknum. Masa kita gitu? Kalau dibilang oknum kok semuanya sama? Makanya Quran itu bukan mau numpuk-numpukin ilmu. Bukan banyak-banyakan informasi. Quran itu membuat kita sadar. Di zaman Nabi tadi ada munafik, dia tinggal di tengah-tengah sahabat, tapi dia meragukan Allah dan Rasul. Bayangkan antum, Allah dan Rasulnya diragukan sama dia. Kalau mukmin nggak mungkin mukmin dong. Mukmin itu pasti percaya pada Allah dan Rasul. Ini meragukan. Makanya dalam An-Nisa Allah bilang apa di ayat 140? Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan orang munafik dan orang-orang kafir kedua-duanya di neraka jahanam. Ngeri nggak tuh? Ngeri bos. Ngeri men. Coba lihat An-Nisa 140. Coba lihat. Inna Allah jami'ul munafiqin wal kafirin fi jahannam jami'an. An-Nisa ayat bagian terakhir ayat, baris terakhir ayat. Sesungguhnya coba. Sungguh Allah akan mengumpulkan semua orang munafik dan orang kafir di neraka jahanam. Jadi ternyata di neraka jahanam orang kafir doang? Enggak. Siapa satu lagi? Munafik.
Munafik itu mana? Itu ada di barisan Rasul. Kapan? Di perang Ahzab tadi. Dia enggak semua tentara sekutu, tapi nanti dialah yang akan merusak semuanya itu. Tadi apa? Meragukan Allah dan Rasul, mulai ngomporin orang-orang mukmin. Kita enggak punya tempat di sini. Yuk pulang, pulang. Ketika mereka pulang, malah belok tuh. Bukan justru membuat kaum muslimin semakin kuat, tapi justru dialah yang memecah belah kaum muslimin. Bukan orang-orang kafir itu, tapi mereka adalah munafik. Di mana nanti di akhirat? Di mana orang-orang munafik di akhirat? Dikumpulkan bersama orang kafir di neraka jahanam. Makanya Al-Baqarah itu mengingatkan yang tadi. Di antara manusia ada yang berkata, kami beriman pada Allah, beriman kepada hari akhirat. Kata Allah, sungguh mereka bukan orang-orang yang beriman. Allah yang bilang, mereka bukan orang yang beriman. Walaupun mereka bilang, kami beriman pada Allah, kami beriman pada hari akhir. Sayakah itu? Atau adakah sifat itu pada diri saya? Ataukah sifat ini ada pada suami saya? Ataukah sifat ini ada pada anak-anak saya? Deteksi sejak dini supaya tidak salah kita. Makanya Quran itu hudan, petunjuk, bukan cuman harus hatam doang. Ini juz berapa barusan? Coba ayat 145-nya. Jadi 140 kan? 145. Apa kata Allah? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Terus walan tajida lahum nasiran. Artinya terus bayangkan ya, di 140 tadi kata Allah dua-duanya di neraka jahanam. Di 145 Allah tambahin detailnya. Apa? Betul di neraka jahanam keduanya. Tapi kalau munafik di bawahnya orang kafir. Padahal waktu di dunia dia tinggal dengan siapa? Di klasternya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu dia hidup di bumi ini, dia tinggal di tengah-tengah klaster orang-orang beriman. Supaya tidak dikira kafir, supaya pula tidak dikira munafik. Tapi oleh Allah, Allah bongkar sifatnya. Dan jika itu ada pada salah satu personil keluarga kita, tolong waspada sekarang, mumpung jihad perangnya belum selesai. Paham kan? Paham sampai sini? Berarti kitab Al-Quran ini kitab informasi atau untuk menyadarkan kita? Harusnya kita sadar. Oke, balik ke surat Al-Ahzab tadi. Ya, balik ke surat apa? Al-Ahzab tadi. Mereka berkata kepada orang-orang, wahai ahlu Yathrib, wahai penduduk Madinah, kalian tidak punya tempat di sini. Ayo pulang. Lanjut. Lanjut. Ayat 13. Assalamualaikum. Ini ngantuk atau habis baterai? Ayo bacanya yang kuat. Mana suaranya? Coba komporkan. Ini lagi jihad nih. Siapa? Ada Rasulullah di situ. Dia ngomporin kawan-kawannya, tidak ada tempat bagi kalian. Hei penduduk Madinah, ayo farji'u, pulang. Ya salam. Makanya coba bayangkan ya. Kadang kita ini melihat, itu sempat yang viral dulu itu.
Kita ngata-ngatain Firaun. Ya, musuh bebuyutannya Nabi Musa. Coba bayangkan kalau kita saat itu hidup di zaman itu, pertanyaannya akan bersama kelompok siapakah kita? Ayo. Jika kita hidup di zaman Nabi, bisa nggak kita pastikan kita bersama Rasul? Atau jangan-jangan kita ikut orang yang model ini? Kadang kita tuh suka tidak adil, suka tuh euforia. Enak banget ya Allah dia matinya di Mekah loh. Pasti husnul khotimah. Pasti banget tuh ya Allah enak banget, pengen banget. Sebentar. Emang Abu Jahal mati di Washington? Hah? Abu Jahal emang mati di New York? Enak banget apaan? Ngata-ngatain Fir'aun begitu begini. Coba hidup di zaman itu. Jangan-jangan dia sama kelompok Fir'aun juga. Bukan bersama Musa. Karenanya juz 1 itu menceritakan pada kita bagaimana perihal kelompoknya Musa waktu itu. Ataupun Bani Israel waktu itu. Lanjut. Sesudah mereka katakan tidak punya tempat kalian, ayo pulang. Lanjut. Coba, dia bilang Pak, aduh Pak, istri saya gimana dong Pak? Ya Rasul, terus nanti istri saya sama siapa dong? Coba dicari-carikan alasan. Apa kata Allah? Lihat, Allah yang menciptakan, Allah yang turunkan wahyu. Apa kata Allah sekarang? In yuriduna illa firaran. Apa kata Allah? Lanjut. Coba, mereka hanya pengen lari. Siapa yang ngasih tahu? Siapa yang ngasih tahu Rasulullah? Allah. Pertanyaannya, percaya sama Quran atau enggak? Makanya hari ini antum akan bisa melihat seseorang yang punya sifat begini kalau antum punya Quran. Lu jangan nuduh-nuduh gua dong. Bukan nuduh, gue cuma cerita doang. Makanya orang model ini kalau di Al-Baqarah itu apa? Idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Allah bilang, ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Orang model ini ketika kau ingatkan pada mereka jangan kalian membuat kerusakan di muka bumi, mereka katakan kami tidak merusak, justru kami memperbaiki. Kata Allah, ingatlah sesungguhnya mereka lah perusak itu tapi mereka tidak sadar. Coba percaya siapa sekarang? Allah atau siapa? Kalau percaya Allah, ini dia. Makanya jika membaca Quran itu kita melihat huruf, tapi kita ketika mentadabburi Quran kita bisa melihat arah. Itu tadabbur. Sekarang 30 hari ini tadabbur atau cuma hatam? Makanya tadi Allah bilang kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah wahai Muhammad. Agar mereka menghayati ayat-ayatnya. Dan agar orang yang berakal sehat mendapat apa? Mendapat apa tadi? Mendapat apa? Pelajaran. Surat apa? Shad. Ayat berapa? Ayat berapa? Enggak usah malu-malu, jawab, enggak ada syaitan. 20? Bayangkan, ketika teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak merenungkan, menghayati, mentadabburi Quran, berarti bapak ibu adalah Quran yang berjalan, surat Shad ayat 29. Sederhana kan? Gimana Pak? Cerita Ahzab ini penting Allah ceritakan atau enggak penting? Allah bilang mereka itu cuma nyari alasan mau melarikan diri. Alasannya Allah bilang apa tadi? Mereka katakan di rumah kami itu aurat, gak ada yang jagain Pak. Istri kami di dalam, anak-anak kami di dalam. Ya namanya juga perang kok. Gimana coba? Ya laki-laki keluar semua. Jangankan perang waktu zaman Nabi, sebelum Nabi perang kan begitu juga modelnya. Lihat aja tuh film-film bule, film-film barat.
Perancis, Jerman, namanya anak-anak muda yang sudah cukup dewasa, suruh berangkat semua. Kalau dia tetap tinggal bakal diajakin sama wanita-wanita. Dia. Cowok apaan tuh? Mau? Gimana Pak? Quran menyadarkan saya atau biasa-biasa aja? Kalau menyadarkan, ayo kita muhasabah. Jangan kita doang, ajakin yang lain. Kalau terjadi tadi seperti yang terjadi pada Yahudi dan Nasrani, saling menuduh fulan begini, dan itu terjadi pada saya sama-sama mengaji, sama-sama ahlu sunnah, kok bertengkar? Terus apa bedanya sama Yahudi dan Nasrani? Sementara setiap salat ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Makanya Quran itu hanya menyiapkan surat pembuka, Al-Fatihah. Sesudah kau buka tuh ayat, sesudah kau buka semuanya, kau tinggal masuk jalan-jalan. Makanya untuk mentadabburi Al-Quran, bagaimana saya dengan Fatihah? Memahami Allah Ar-Rahman, Allah Rabbul Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Siapakah Rabbul Alamin itu? Siapakah yang maha pengasih dan penyayang Ar-Rahman Ar-Rahim itu? Siapakah Maliki Yaumiddin itu? Nanti kita akan tahu memposisikan diri. Kita akan tahu memposisikan diri di depan Rabbul Alamin. Makanya Nabi Ibrahim berkata, Alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Silakan buka suratnya. Surat apa betul? Silakan. Alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Surat apa? Asy-Syu'ara ayat berapa? Surat 26 mulai ayat berapa? 78. Alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Walladzi yumituni summa yuhyin. Coba terjemahannya. Ayat 78. Sudah syuruk? Sudah bisa sholat. Ya. Waktunya sudah lewat. Jam terbit, jam berapa tadi terbit? Jam 5.53, maka ditambahin 15 menit. Insya Allah sekarang jam 6.14 sudah boleh sholat syuruk. Ya, pilihannya dua. Sholat syuruk itu sunnah, belajar Al-Quran itu wajib. Mau yang sunnah atau yang wajib nih? Kalau yang sunnah, sekarang berhenti. Kalau yang mau wajib, lanjut dulu. Wajib. Lanjut terjemahannya. Oke, siapa yang menciptakan saya? Allah. Apa petunjuk yang dia berikan untuk saya? Quran. Selesai urusan kan? Kalau yakin sudah Allah lah yang mencipta saya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana 'alaq. Berarti saya tidak boleh lagi kalau membaca kecuali saya harus tersambung dengan Sang Pencipta. Itu caranya. Bedakan saya dengan orang Jepang membaca. Bedakan saya dengan bule membaca. Apa? Ketika orang mukmin itu membaca, dia tersambung dengan Alladzi khalaqah. Kita baca Quran tersambung enggak dengan Tuhan? Itu cerita di Saudi. Kalau bukan di Saudi, di Arab, di Timur Tengah. Anaknya hari itu menjadi imam sholat tarawih. Jamaah yang hadir konon katanya 5.000 orang. Dia ngomong ke abinya, Abi, katanya 5.000 orang, Bi. 5.000 orang, Masya Allah kan? Bapak kalau punya anak, dia jadi imam tarawih, ternyata jamaahnya 5.000 orang, gimana? Gimana bapak sebagai bapak ketika anaknya bilang begitu? Bi, 5.000 orang, Bi. 5.000 loh jemaahnya, Bi. Gimana? Tahu abinya bilang apa? Abinya tidak merespon kata-kata anaknya. Besok pulang, besok pergi lagi ke masjid. Abinya bicara, Nak, semua orang ini ke masjid untuk sholat kecuali kamu. Kenapa? Kenapa? Karena dia sudah membicarakan
jemaah yang bakal jadi makmumnya. Coba antum sholat, jemaah antum cuma 2 orang doang, itu pun aki-aki gimana? Akankah antum ngomong begitu? Lihat abinya bilang, "Nak, semuanya datang pengen sholat kecuali kamu." Itulah pentingnya menjaga kalbu. Itulah pentingnya ikhlas. Semakin bersemangat hanya gara-gara jemaahnya 5.000 jemaah. Semakin bersemangat karena banyak awewe di belakang. Semakin bersemangat karena apa dan itu dan ini. Hei, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Harusnya begitu, bos. Kita jangan apa kata netizen. Ngapain harus validasi netizen dulu baru kita melakukan ini dan itu. Makanya ibu-ibu, anak-anak sekarang tuh tahu nggak? Dia bilang, bun di KUA aja bun, murmer katanya. Aduh nak, kenapa sih kamu maunya di KUA melulu nikahnya? Aduh gimana ya Maya, daripada mahal-mahal. Coba bayangin deh, nanti apa kata orang, apa kata tetangga kalau bundanya kayak begini nih. Hei. Kau lebih mikirin apa kata tetangga? Macam apa kau beribadah begitu? Kan keren begitu kan? Kenapa? Referensinya jelas. Masa cuma segitu mahar? Orang tuh maharnya mahal nak. 30 mayam coba maharnya. Masa kau cuma seperangkat alat sholat sih nak? Ya Allah. Orang tua kok begitu ke anaknya? Mungkin karena bukan Quran referensinya. Oke lanjut. Jika kita yakin Allah lah yang menciptakan saya dan Allah pula yang akan beri petunjuk, maka ini petunjuknya. Ini. Beda kalau kita tidak yakin ini petunjuk. Lanjut. Yakin gak itu? Anaknya mau nikah, datang melamar, ketemu bapaknya calon. Pas nyampe, ya Pak, Assalamualaikum Pak, Waalaikumsalam. Dengan siapa ya? Oh saya datang ini Pak, sebenarnya ada maksud Pak. Maksud apa ya maksudnya ya? Ya itu Pak anak Bapak. Ya kenapa dengan anak saya? Ada apa coba? Ya itulah Pak. Apa itu? Ya saya pengen nikah Pak. Hah? Apaan? Coba lu bilang lagi. Nikah Pak. Sama siapa? Ya sama yang saya kenal tadi Pak. Anak Bapak. Kau sudah kerja? Kau punya kerja apa? Kau kerja di mana? Ya belum kerja Pak. Oh. Terus mau nikah? Mau ngasih anak saya makan apa? Kalau anak tuh berani jawab, maaf Pak, Bapak udah berapa tahun menikah? Saya sudah nikah 30 tahun. Memang Bapak mapan Pak? Atau begini-begini aja Pak, rumahnya kayak begini? Coba. Jangan digituin dong anak-anak muda. Coba jadikan Quran referensi. Ketika ada syekh di negeri Madian memiliki 2 orang anak perempuan, ketika Musa datang ke situ dan dia adalah buronannya Fir'aun dan Fir'aun mau membunuh Musa, apa kata si ayahnya tadi? La takhaf najauta minal qaumil zalimin. Hai anak muda, kau tak perlu lagi takut dan khawatir, kau telah selamat dari orang zalim. Ya salam. Begitu tuh cerita Quran. Ini orang belum pernah menikah, datang-datang mau melamar, lu bikin takut aja, jiper dia. Nah, mau kasih anak aku makan apa nanti? Nah, kerja di mana kau? Ya Allah, ya Allah. Makanya ngaji dong bro, ngaji. Bayangin coba, gini ya, Musa, bapak itu punya 2 anak perempuan. Kamu pilih yang mana? Pilih yang mana? Oke. Gini, kalau kamu mau menikahi anak perempuan bapak, salah satunya boleh. Kamu kerja untuk bapak 8 tahun ya. Coba bayangkan, calon mertua macam apa yang Allah ceritakan di Quran. Sudahlah menenangkan si calon suami, calon menantu. Satu kan menenangkan calon menantu, menawarkan pula lowongan pekerjaan baru. Enggak keren cerita Quran begitu. Itulah bapaknya tidak pernah baca surat Al-Qasas. Ini baca Quran kulhu aja melulu. Inna atayna wal asri. Mau baca dong. Keren kan? Cerita masuk dalam kitab suci.
Bayangkan antum. Udah lihat ya. Kau bekerja 8 tahun untuk bapak. Jika kau genapkan 10 tahun itu terserah kamu. Subhanallah. Kan enak banget loh. Tahu nggak? Itu Musa dapat itu tahu nggak kenapa? Pas pagi harinya dia baru nyampe ke negeri Madian. Dia bertemu dengan 2 orang perempuan. Dia tanya ma khatbukuma. Qala ta'ala nasqi hatta yusdira ri'a wa abuna syekhun kabir. Gini Pak, kami ini kan perempuan Pak, tidak bisa beri minum hewan ternak kami kecuali bapak-bapak ini sudah selesai semua. Sementara bapak kami orang yang sudah sangat tua. Oh, Musa nggak pakai panjang-panjang dibantuin. Selesai pulang. Ketika pulang, Musa kata Allah dia langsung jadi tempat berlindung. Dia berdoa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Tuhan, sebenarnya aku ini butuh. Banyak kebaikan yang sudah kau berikan, tapi aku masih butuh yang lain. Apa? Lapar. Andai dia tadi ngomong ke perempuan tadi, kak, Neng, sebentar. Gak ada yang gratis bos, gak ada. Tuh. Semuanya udah aku kasih minum, sini. Fulus. Enggak begitu cerita Quran. Musa tidak berkata apa-apa. Musa langsung ngadu kepada Tuhannya, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Tahu sesudah itu? Kata para ulama, dia doanya di pagi hari demikian, sore harinya dia sudah punya istri, dia sudah punya keluarga baru, dia dapat mertua yang keren banget, dia dapat rumah, dia dapat pekerjaan, dan itu semuanya sesudah dia minta sama Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinnya anak-anak muda hari ini sudah selevel Musa atau selevel bapaknya? Bapaknya dia si anak muda ini. Bukan bapaknya wanita tadi. Kau mau kawin, astagfirullah, main game lu. Kawin aja lo. Dia tanya, sebentar Pak, emang Bapak kenapa ngelarangin gua nikah? Gua udah demen sama dia. Iya lu demen-demen aja terus nikah pakai apa? Dengkul. Itulah salahnya bapaknya. Emang bapak nikah pakai dengkul kan? Enggak kan? Ini kadang orang tua ini gimana coba? Makanya anak lu mau nikah, nikahin aja. Tapi mau pakai apa Ustadz? Ya lu yang nikahin. Ngapain pakai duit dia? Lu yang punya anak. Giliran kuliah dikuliahin. Padahal anak gak mau kuliah. Giliran dia pengen nikah, lu gak mau nikahin. Coba gimana kisahnya itu? Coba Pak, sebenarnya anak tuh yang nikahkan siapa Pak? Yang nikahkan dia siapa? Dia sendiri atau bapaknya? Bapaknya, ya nikahkanlah. Ya tapi maharnya, ya bapak lah. Tadi justru bapak nikahkan dia. Coba waktu bapak ngomong di KUA itu apa? Aku nikahkan, ya kan? Atau aku yang menikah? Namanya nikahkan kok. Ya bapak punya tanggung jawab. Oh gitu Ustaz ya. Loh kok nanya ya gitu. Kasihan anak-anak tuh belum punya pengalaman nikah, malah suruh dia nyari sendiri. Bapak itu yang sudah 40 tahun pengalaman menikah, harusnya majulah. Enak gak tuh? Emang iya Ustaz harus gitu? No, baca An-Nur kalau tidak percaya. Buka An-Nur. Habis kami Ustaz. Udahlah Ustaz, cukuplah Ustaz. Cukup apa? Ya cukup, gak usah panjang-panjang lagi. Yang mau salat syuruk. Salat syuruk sunnah, belajar wajib. Pilih mana? Wajib, lanjutlah. An-Nur surat 24 ayat 32. Ustaz bisa aja. Ayo, yang kuat sedikit. Surat apa itu? An-Nur. Nur. Coba antum dengerin tuh. Itu ayatnya bilang apa? Dan nikahkanlah dan kawinkanlah orang-orang yang masih apa? Jomblo. Itu apa artinya itu coba?
Dan kawinkanlah dan nikahkanlah orang-orang yang masih sendirian, yang masih jomblo. Itu artinya apa? Nikahkanlah atau dan menikahlah. Apa arti nikahkanlah? Ya dia yang pengen nikah, nikah aja sendiri. Allah yang bilang kok. Terus gue yang tanggung jawab, lu bapaknya boy, lu bapaknya. Makanya cerita Al-Qasas tadi, datang tuh cowok Musa namanya, dia bilang lu nggak usah khawatir dah, ya, ente udah aman di sini, ente udah selamat dari orang zalim, apalagi, ane punya 2 putri, ente minta yang mana, ambil, Bismillah, kalau ente jadi kerja sama bapak berapa tahun? 8 tahun, terus genepin 10 tahun, cakep dah, terus, ya udah, lu sama gua. Ada mertua begitu sekarang? Ada calon mertua begitu sekarang? Enggak ada? Astagfirullahaladzim. Kebanyakan nonton sinetron sih. Dia bukan ayahku, terus siapa? Kalau bukan ayahnya yang gak bisa nikahkan si anak lah. Lanjut, coba. Lanjut. Coba, paham gak tuh ayat? Salah terjemah atau kurang jelas? Jika mereka miskin, Allah bilang siapa yang memampukan? Allah. Percaya gak bapak-bapak? Percaya gak? Oh Ustaz, anak saya ngebet banget Ustaz. Tapi aneh bilang nanti dulu. Nah itulah bapak. Ayatnya baru turun kan? Ini ayat baru turun kan Pak? Allah bilang jika mereka miskin, nanti Allah yang cukupkan. Wong bapak menikah aja gak cukup-cukup kok. Udah 40 tahun juga menikah, 35 tahun juga menikah, emang cukup? Enggak, sepetak juga tuh rumah. Kadang kita ini mau ikut siapa? Makanya Ibrahim itu dibilang, dia yang menciptakan aku, dialah yang memberikan aku petunjuk. Nah kita dikasih petunjuk Al-Quran, pas giliran dibaca, paham enggak? Hatam iya. Kapan hatamnya? Ramadan bos. 1447 hatam, 1446 hatam, 1445 hatam, tiap tahun hatam. Ditanya paham? Jawabnya apa? Bagus dah wallahu alam. Ini jawabnya enggak ngerti gua. Jangan nanya gua. Loh kok nanya saya? Gitu kan kata presiden. Dulu. Gimana Pak? Percaya janji Allah atau janji Joni? Percaya janji Allah atau janji Joni? Mana janji Joni Ustaz? Buka Al-Baqarah. Allah yang bilang kok. Ya. Jadi kata Allah, jika mereka miskin, Allah yang cukupkan. Allah tak bilang kaya atau miskin. Al-Baqarah 268. Ustaz kenapa malah jadi bab nikah? Bukan bab nikah, petunjuk. Ya ngepasin aja sih, ya kan? Lanjut. Apa kata Allah di situ? Syaitan. Coba kurang jelas. Syaitan menjanjikan, menakut-nakuti kamu dengan apa? Kemiskinan. Jadi yang nakut-nakutin gak ada duit, lu belum kerja, lu nanti ngasih anak orang makan apa, itu siapa yang ngomong tuh? Bapaknya. Syaitan. Bapaknya yang ngomong. Syaitan. Siapa syaitan kalau begitu? Nah coba. Bapaknya. Ini orang jadi orang Islam hatam. Anaknya bilang, Bi, ngebet gua Bi. Nikah dong. Lu ngasih anak orang makan apaan lo? Ya Allah, syaitan aja. Berarti bapaknya apa? Gak ada syaitan bulan Ramadan bos. Udah habis gue Ustaz. Terus gimana dong Ustaz? Lu kok nanya saya? Itu kalau yang bapak nanya ke presiden. Nanya Allah dijawab bos. Jawab ini. Gimana? Ngomong lagi belum turun ayatnya. Baru turun ayatnya. Ini baru juz 3 akhi. Sekarang udah hari ke-30 bos. 30. Gimana bang? Aman ya? Nikah lagi? Nikah lagi. Masih jomblo ini. Oke ya. Syaitan menjanjikan, menakut-nakuti kemiskinan.
Sementara yang tadi Allah kasih tawaran di An-Nur, ente miskin, ane cukupin. Gimana coba? Percaya yang mana? Percaya siapa? Allah apa setan? Beneran. Ya udah nikahkan tuh anaknya. Pakai apaan Ustaz? Nanya pakai apa? Nikah aja. Ya pakai mahar lah, seperangkat alat sholat jadi. Cuman kalau nanti dia ternyata baru menikah belum disentuh tapi udah diceraiin, ya harus kembaliin separuh mahar. Cuman masalahnya kalau maharnya seperangkat alat sholat, separuhnya ya atasan atau bawahannya aja. Kan jadi pusing sendiri. Maksudnya apa Ustaz? Nanti ngaji sini. Dia belum berhubungan, ya, belum menikah, belum berhubungan intim suami istri, tapi dicerai. Kalau dicerai konsekuensinya apa? Kembalikan separuh mahar. Kecuali nanti oleh walinya, ya udah nggak usah, dimaafin aja, dihalalkan gitu kan. Makanya ngembaliin separuh mahar itu gimana kalau mau kena? Ayo jawab, seperangkat alat sholat gimana? Atasan apa bawahan? Lu ambil aja dah, ngapain? Mau kena mau kagak. Itulah kenapa pentingnya Quran. Dia yang ciptain kita, dikasih petunjuknya Quran, gak mau dipakai. Kenapa? Karena targetnya asar Ramadan hatam. Ketemu anaknya, lu ada hatam? Tong, udah hatam lu Tong? Belum be, hatamin dah. Cepet ya, udah mau habis nih Ramadan. Itu lagi. Gimana? Lanjut. Syaitan menjanjikan, menakut-nakuti kemiskinan. Terus? Dan menyuruh kamu berbuat kejahatan, perbuatan keji. Keji itu apa? Dalam Al-Isra, keji itu zina. Makanya berbuat maksiat itu ada dua versi Quran. Ada yang namanya fahsya, ada yang namanya mungkar. Kalau judol itu mungkar, korupsi itu mungkar, mencuri itu mungkar, pinjol itu mungkar. Kalau keji apa? Selingkuh, apalagi pacaran, apalagi zina, dibedain. Di masyarakat kan begitu. Giliran pelakor gimana nasibnya? Giliran koruptor gimana nasibnya di warga? Beda bos. Makanya Quran membedakan. Ada yang namanya fahsya, ada yang namanya mungkar. Giliran nikah dipersulit, tapi kok pacaran boleh. Pergi dulu be ya. Kemana lu Tong? Ini biasa, malam minggu. Ya udah, jangan malam-malam dah. Giliran pacaran boleh. Di mana lo? Mau ketemuan mau bawa ajak kemana tuh pacar lo? Biasa be, depan kuburan Baitul Syakirin. Apa? Kuburan? Ke Baitul Syakirin ternyata di kuburan dia. Dikira ikut pengajian. Bayangkan Pak, giliran pacaran kok boleh, tapi nikah dipersulit. Gimana? Pertanyaannya, emang pacaran gak pakai duit? Emang tuh bensin gak ada tuh? Emang naik ojol tuh gak pakai duit? Emang makan nongki itu gak pakai duit? Kami Ustaz, biasanya kalau pacaran tuh Ustaz, segelas berdua Ustaz, romantis. Enggak, kere. Romantis. Yang romantis tuh kayak Nabi tuh, udah nikah. Gelas bekas Aisyah, di situ Nabi tempelkan bibirnya. Itu baru namanya romantis. Ini pacaran satu sedotan berdua, ganti-gantian lagi. Katanya romantis. Mana romantis itu? Apa namanya? Kere. Kere kok pacaran. Giliran mau nikah di KUA nggak boleh. Apa kata warga, apa kata tetangga. Apaan sih mamanya kayak begitu? Makanya ngaji bu. Ustaz jangan ngomongin kami dong. Bukan ngomongin ibu kok. Cuman bacain ayat doang. Gimana? Percaya siapa sekarang? Allah atau syaitan? Makanya tadi kalau bener halal udah bantuin. Giliran pacaran boleh. Ya hati-hati ya, pakai salim lagi. Assalamualaikum be, assalamualaikum lagi. Emang pacaran apa tuh namanya? Syar'i, ya kagak lah. Salam-salaman.
Anak orang dibawa pergi entah kemana-mana dibawanya. Naik motor aja direm-rem melulu. Ngik, 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 ngik. Ngapain mau lu ngerem-ngerem terus? Hah? Makanya hikmati fiddin, itu Quran. No. Lanjut, apa kata Allah berikutnya? Dan Allah menjanjikan Allah janjikan ampunan. Lu sadar sekarang, ayo segera suruh tobat. Neng, jangan pacaran dong. Ya be, kok tiba-tiba berubah sih? Perasaan kemarin-kemarin oke-oke aja. Kenapa harus suruh jangan pacaran? Habis Ramadan nih, habis dari ngaji di masjid. Tahu ayatnya? Ya nggak asik be. Bilang, Neng, buanglah mantan pada tempatnya. Kok gitu? Ya iyalah, buanglah sampah pada tempatnya. Terus nggak boleh nih be. Ya ngapain? Lu kalau mau serius nikah. Jangan dong be, nikah aja. Terus nanti gimana dong? Apa yang gimana? Lu udah demen nikah aja. Ya, tapi kan gak gitu juga be. Terus mau ngapain lo? Mau maksiat lo? Hah? Mati lo di jalanan, pacaran, mau lo? Jangan aku gitu. Coba bahaya banget. Udah nikahin aja. Udah mana laki lo? Sini. Panggil KUA, gak usah. Datang ke KUA. Selesai, saksi selesai, walimah, ngasih nasi box. Nah, insya Allah selesai. Ngapain? Udah dapat kartu KUA. Ada barcode-nya. Gimana? Terus gimana Ustaz? Terus apaan? Apa lagi? Pusingnya apa? Mau tinggal di mana? Itu Bantar Gebang deket no. Tinggal aja Bantar Gebang sana. Meledak sampah, ketimbun, selesai. Nyari masjid banyak bos. Masjid tuh banyak banget. Kosong. Jadi merbot kek, muazin kek, jadi tukang kubur kek, apa kek. Lu giliran baik-baik nikah tapi malah pacaran. Giliran udah nikah bingung. Ya kalau bingung mau nikah lah ngapain lu pacaran coba. Pengen demen-demen seneng-seneng doang. Ya enggak lah, yang dibikin seneng tuh Allah. Bikin Allah senang. Terus gimana Ustaz kalau udah pengen banget Ustaz nikah. Terus kalau nggak kuat puasa. Udah puasa masih juga pacaran. Tahu nggak lu? Setan nggak ada bulan Ramadan. Terus ngapain lu pacaran? Berarti setannya siapa? Lu. Kan enak ngomongnya kayak anak-anak. Anak-anak gua, terserah gua lah. Ini ngomong sama anaknya takut. Terus ngapain jadi bapak? Oke ya, Allah tuh janjikan maghfirah. Udah yakin kembali ke Allah. Taubat minta ampun sama Allah. Terus Allah menjanjikan karunia. Dan Allah maha luas karunianya. Dan Allah maha mengetahui. Mantap gak tuh petunjuk? Ini namanya hudan. Jadi saya ngerti mau ngapain habis ini. Ini bingung, udah habis Ramadan masih bingung. 30 hari ngapain? Hatamin doang. Enggak, tahun depan gak boleh terjadi begitu lagi. Tahun depan mati. Gimana coba? Mau mati tahun depan atau tahun depan mau mengaji serius? Ngaji serius baru tahun depan, ngapain? No, Syawal langsung ngaji serius. Oke, tahun depan. Tayyib, udah ya? Bubar ya? Nikah? Nikahkan. Nikah lagi. Nikahkan. Yang masih jomblo, masih bujangan, nikahkan dia. Dia ceritain segala macam tentang ayat-ayat pernikahan. Gak usah baca buku orang yang aneh-aneh. Ya, menikah di usia dini. Terus Quran gak dibaca? Bacalah Quran. Allah yang menciptakan saya, Allah jugalah yang memberikan petunjuk untuk saya. Yakin? Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.